Guys, jadi ini koleksi kaset pita Solan Seven gua. Nanti gue mau coba review, gue buka satu-satu, gue kasih unjuk covernya kayak gimana, biar kebawa nostalgianya zaman dulu. Jadi ini gue punya kaset pita Solan Seven dari yang paling tua sampai yang paling muda. Yang paling muda gue nggak punya. Yang paling muda itu yang untuk kaset pita berlayar, itu nyarinya susah banget. Bahkan ada yang jual di toko online kayak di Tokped, Bukalapak, itu yang segel bisa nyampe 1 juta untuk satu kaset. Gua nggak tahu, mungkin pada zamannya itu sekitar tahun 2014-an harga bukan harga, jadi mungkin udah beralih ke digital, jadi orang untuk minat beli kaset kayak begini nih, kaset pita kayak gini udah berkurang, jadi mungkin langka jadi sedikit, dan itu yang membuat harga kaset yang sekarang dicari itu langka, jadi harganya mahal mungkin. Jadi gue mau review ini nih dari Solan Seven album yang pertama. Nah, ini album yang pertama nih. Jadi album yang pertama ini dia nggak ada judulnya nih, nggak ada judul albumnya. Gue nggak tahu kenapa. Pokoknya dia nggak ada judul albumnya. Nanti gue kasih unjuk yang ada judul albumnya kayak gimana. Jadi ini rilisan kaset fisik pita Solan Seven yang pertama kayak gini nih. Ini cover kayak gini. Nah, kalau kaset pita itu udah otomatis lu bakal lihat ada lirik-liriknya, yang lagu-lagunya di album itu. Ini hitsnya itu udah banyak ya. Jadi album pertama itu lumayan hits juga sih yang ini. Jadi biasanya itu Solan Seven kalau yang lagunya hitsnya itu dia nanti bakal dimasukin ke album selanjutnya buat nambahin album. Nah, ini cover kayak gini. Ini dia tahun 1999 dah, tahun 90-an, 999. Jadi sebelum tahun 2000-an ini. Ini di sini ada lagu Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, dan itu hitsnya tuh. Dan Anugerah Terindah, Jap, itu hitsnya. Ini gue dapet dari gue beli paketan juga sih. Gue yang punya itu yang koleksi dari kecilnya itu, gue 30 Hari Mencari Cinta sama Kisah Klasik yang gue punya. Kalau ini gue beli, maksudnya gue baru beli, maksudnya baru gue koleksi. Ini kayak gini nih. Ini jadi album pertamanya tahun 1999. Nah, terus album keduanya itu ini album keduanya tahun 2000. Nah, ini kan ada judulnya ya, Kisah Klasik Untuk Masa Depan. Kalau tadi tuh nggak ada judulnya. Ini Kisah Klasik Untuk Masa Depan. Ini tahun 2000 dia album ini keluar. Di sini tuh ada list lagunya. Nah, ntar gue buka dulu coba. Gue kasih lihat cover juga. Nih list lagunya: Sahabat Sejati, Bila Kau Tadi Sampingku, Sepia. Ini hitsnya juga nih. Ini sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sebuah kisah klasik itu sampai sekarang masih sering banget dibawain, pokoknya masih viral dan masih hits. Ini covernya nih. Tuh, Om Dutanya masih unyu-unyu, masih ganteng.
ini drummer pertamanya nih. Jadi album ini album keduanya Sheila on 7. Jadi kisah klasik untuk masa depan. Nah, ini album keduanya. Tuh lagunya bisa lo lihat. Jadi ada yang nanya ke gue, bang, kenapa sih masih lo koleksi kaset pita, gue katanya. Ya kenapa ya? Karena beda aja sih menurut gue. Ini kan ada nostalgianya juga menurut gue. Dan lu mencintai karya fisiknya gitu, maksudnya lu benar-benar menghargai. Jadi musisi bikin lagu lu hargai dengan membeli karya fisiknya dia gitu, lu simpen sampai sekarang. Ya kepuasan sendiri juga sih kalau lu punya yang lu favoritin atau lu idolain juga gitu, jadi lu simpen buat kenangan juga kan, bisa kan tuh. Jadi ini selanjutnya nih album ketiganya nih. Album ketiganya cover kayak gini nih. Jadi judul album ketiganya ini dia 7 Days. Nih, Sheila on 7 7 on Days. Jadi lagunya itu dia ada tunjukkan padaku. Terus yang enak apa ya menurut gua? Yang hitsnya itu buat aku tersenyum, pria kesepian. Menurut gue itu enak. Terus waktu yang tepat untuk berpisah. Tapi lagu Salon Seven itu enak-enak loh menurut gue loh. Albumnya tuh enak-enak. Gue gak tahu kenapa enak-enak full album. Maksudnya ya enak didengar loh. Pokoknya nggak tahu kenapa. Enak-enak semua. Nadanya, liriknya jos-jos lah. Pokoknya Kang Eros jos banget tuh bikin lagunya. Ini covernya, cover 7 Days. Ini album ketiganya itu dia 2002. Rilisan fisiknya itu 2002. Di ininya ada gak ya? Ada nih kayaknya tulisannya 2002. Nah ini 2002 juga nih albumnya nih. Sesuai. Ini di pasaran masih banyak ya. Lu kalau nyari ini masih di toko online atau lu di Instagram tuh masih banyak album ini. Jadi album pertama juga masih banyak. Album pertama, kedua, ketiga, ini 7 Days ini banyak. Mungkin di tahun 2000-an itu masih orang tuh masih apa namanya? Masih sering muter kaset di tip ya. Jadi rilisan fisik itu masih banyak. Orang belum beralih ke rilisan digital. Jadi masih nyari kaset-kaset di zaman itu masih banyak. Ini album keempatnya. Jadi album keempat ini dia dulu soundtrack film 30 Hari Mencari Cinta. Jadi ini kalau lu tahu apa namanya videonya tuh sering tuh yang dia lari-lari, yang melompat lebih tinggi. Itu sampai sekarang tuh masih viral deh lagunya. Ini lagunya nih, ini albumnya nih. Ini juga albumnya masih banyak. Di pasaran lu cari juga masih banyak kaset kayak gini nih. 30 Hari Mencari Cinta. Jadi rilisan ini tahun 2003. Album keempatnya Salon Seven 30 Hari Mencari Cinta. Dia rilisnya 2003.
Nih covernya kayak gini. Ini zaman zamannya unyu unyu alay gaul dah. Zaman dulu alay kan gaul dah. Ini ada liriknya melompat lebih tinggi by Eros Chandra. Ini lagu yang sering dibawain juga kalau konser live nih. Jadi kalau untuk perawatan kaset kita tuh gampang kok. Dia kalau lu sering setel itu aman deh pokoknya. Gue juga sering setel ini kalau lagi iseng, dan sekalian gue bersihin juga. Jadi sekalian setel sekalian gue bersihin. Jadi gampang bersihnya tuh tinggal. Nah nih bekas gue bersihin masih ada. Jadi tinggal lu kasih apa namanya tisu di bawahnya, tinggal lu setel aja, nanti otomatis kotorannya tuh nyangkut ke sini nih. Ini gue keluarin dulu deh. Iya, sorry lagi sih kalau ada suara nafas gue, soalnya rada pilek gue. Jadi ini album kelimanya Solan Seven. Di albumnya kelimanya itu judulnya Penjatan Tangguh. Nah ini cover kayak gini. Ini masih mulus banget nih. Masih kaku. Nih lirik-liriknya bisa lo lihat. Nah ini judul lagunya yang ada di album Penjatan Tangguh. Nah, Penjatan Tangguh, Itu Aku, Pemuda Rahasia. Ini juga enak-enak banget nih. Nah, ini album kelima ini juga kasetnya masih gampang dicari. Ini lu kalau online ya sekarang mas harganya kayak di sini mas ini. Ini harganya 22.000 zamannya. Sekarang masih sama sih gua di online kalau lu mencari Solan Seven Penjatan Tangguh itu banyak kasetnya. Sama sekitar 22.000. 20.000 lah. Plus ongkirnya ya tergantung wilayah masing-masing ya, jauhnya, dekatnya. Ini album Jalan Terus. Ini lumayan susah dicari juga. Kalau lu cari kisaran harganya itu sekitar 50.000 ke atas kalau Jalan Terus ini kaset ini. Ini kaset ke-6, album ke-6 juga. Jalan Terus itu dia rilisan tahun 2005. Kalau Penjatan Tangguh tadi 2004, gue lupa ngomong kalau nggak salah tadi. Ini covernya. Dia lagunya itu yang hitnya apa ya? Bertahan di Sana enak. Kalau ini rata-rata lagu album-album sebelumnya nih.
Penjata Tangguh, Pria Kesepian, Jap, Sepia, Seberapa Pantas, Berhenti Berharap. Itu album sebelumnya. Jalan Terus ini album yang sekarang nih. Jadi ya kayak gini nih, emang biasanya itu dia dicampur lagu hits yang sebelumnya. Jadi banyak yang lagu yang udah dari album sebelumnya, sekitar 5 lagu 6 lagu dimasukin yang album selanjutnya. Nah ini covernya. Jalan Terus. Ini masih pada ganteng-ganteng bed nih, unyu-unyu. Ini 2005 nih album ini. Jatuh guys. 2005. Ini album ketujuhnya. Judulnya 507. Ini lucu banget covernya nih. Ini album ini susah juga dicari di pasaran. Penjual kaset pita lumayan sulit dicarinya. Jadi album ini rilisnya 2006. Ini cover kayak gini. Album ini kalau nggak salah drummernya udah ganti jadi Mas Brian. Nah kan benar. Nah ini Mas Brian yang unyu-unyu. Nih fotonya. Ada pergantian personil. Ini gue belum lama dapat juga. Ini gue dapatnya kondisi covernya udah tulis-tulis tuh kayak gini. Mang Eros, Om Duta, Kang Brian. Padahal mereka itu orang Jawa, tapi ditulisnya Mang. Mungkin dulu yang punyanya itu orang Sunda ya. Jadi nulis-tulis namanya Mang gitu. Ini coret-coret tuh sama yang sebelumnya. Kayaknya cewek gitu deh. Tuh, ada tulis-tulisan. Kayaknya cewek-cewek sedang galau. Ini album ketujuhnya ya. Ada ya itu minusnya coret-coretan. Ini ya 100 ribuan lah kalau lu cari, kalau lagi dapat beruntung ya sekitar 100 ribu kalau dapat. Tapi ini susah dicarinya. Ini gue beli online juga, gue lupa belinya di toko apa. Kalau nggak salah di IG, tapi gue rekber online gitu. Nah, ini lumayan sulit juga gue cari. Ini album Menentukan Arah. Ini rilis tahun 2008. Kalau dulu sih harganya sih emang murah, sekitar 20 ribu. Ini gue nyari di IG terus dapet dari Makassar nih, gue inget banget ini lah. Dapat dari orang Makassar. Dia jual itu 60 ribu. Udah jual 60 ribu, udah tuh gue nggak pakai nego lagi. Terus gue minta rekber. Dari rekber dia bisa ternyata Shopee. Rekbernya itu 30 ribu dari Makassar. Ini albumnya. Album Ceylon Seven yang Menentukan Arah. Bisa dilihat judul-judulnya. Ini sulit juga dicari nih karena udah cenderung ke era digital ya. Untuk kaset-kaset udah kurang diminati. Jadi mungkin rilisan fisik pitanya belum banyak diminati di zaman ini. Belum. Jadi rilisan fisiknya kurang ini karena mungkin era digital, jadi sedikit rilisan fisiknya ini. Ini albumnya tuh. Jadi ya ini gue punyanya nyampe ini doang.
ke-8. Jadi yang ke-9 itu berlayar, yang gue bilang tadi. Itu susah banget dicarinya. Ini zaman-zamannya pakai NSP tuh. Jadi lu kalau mau telepon lo, waktu panggilan masuk ada suara lagu dari Solar Seven, lo bisa bikin tuh, bisa ketik rek apa gitu tuh. Esi aja masih ada nih. Yaudah gitu doang, gue punya ini nyampe album ini doang. Yang album berlayar gue belum dapet. Gue nyari susah itu di toko online, harganya gila. Maksud gue nggak worth it banget gue untuk beli kaset pita dengan harga 800.000. Masih sayang, gue belum terlalu minat banget. Nanti kalau gue pengen banget pasti gue beli berlayar. Ntar kalau ada gue pasti gue review deh. Jadi album ke-9-nya itu berlayar. Terus album ke-10-nya itu Musim Yang Baik. Setahu gue kayaknya dia nggak bikin rilisan kaset pitanya deh. Dia kaset model CD kayak gini. Tapi gue belum punya. Oke deh, cukup gitu aja review gue.